Shalom, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua. Jumpa lagi dalam program Street Justice dari Smart People Church. Kali ini saya akan membagikan suatu pengajaran yang saya dapatkan langsung dari Tuhan melalui pengalaman yang saya alami. Ya, ceritanya begini Bapak Ibu. Eh, saya adalah seorang guru sekolah minggu yang diberi tanggung jawab di bidang kurikulum di gereja lokal saya. Jadi saya buat tema bulanan gitu. Kemudian setiap minggunya saya harus siapkan pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan kepada anak-anak. Hari itu pembelajaran Alkitab ya. Nah, itu lengkap dengan kegiatannya, penunjangnya, maupun kalau ada prakarya yang menunjang pembelajaran hari itu, ya itu harus saya siapkan. Jadi, tapi luar biasa ya cara Tuhan. Sekalipun saya menyiapkan itu untuk anak-anak, tapi wah, campur tangan Tuhan. Setiap kali saya menyiapkan, campur tangan Tuhan itu saya rasakan dan saya sangat memerlukannya. Jadi 3 bulan yang lalu ya, mungkin sekitar 3 bulan yang lalu itu saya sedang menyiapkan prakarya, karena hari itu ceritanya, minggu itu ceritanya tentang Tuhan Yesus membuat mujizat mengubah air menjadi anggur. Itu mujizat pertama Tuhan Yesus ya, mengubah air menjadi anggur. Jadi hari itu saya siapkan juga prakarya yang menunjang ini ya ceritanya. Jadi ada gambar jar gitu yang airnya dituang, jar yang bening, terus airnya dari biru dituang lalu menjadi merah gitu. Nah, prakarya itu memerlukan kancing yang namanya kancing jepret ya, yang kecil banget, kancing yang terdiri dari 2 bagian ya, jadi sepasang. eh, itu kecil dan itu kalau dijepretkan itu yang di tengah apa kertas yang di tengah itu bisa diputar-putar ya. Nah, membuat air itu seolah dari biru menjadi merah gitu. Jadi intinya gitulah. Intinya saya memerlukan kancing jepret untuk prakarya di minggu itu. Lah, sebenarnya dari hari Rabu saya sudah menyiapkan uh, prakarya itu sudah saya siapkan ya toh. Oh, harus ini sudah di print juga, sudah di print bahannya, lalu prakaryanya juga sudah mulai saya lihat saya mulai nyiapkan gunting, apa yang harus digunting gitu-gitu ya. Terus saya mulai buat contohnya gitu, pokoknya saya siapkan lah bahan-bahannya. Terus uh, waktu saya lihat bahwa berarti di sini saya memerlukan kancing jepret, saya ingat oh ya dulu saya punya kancing jepret, kayaknya masih ada gitu. Saya taruh di apa namanya kotak jahit saya. Nah, tapi saya agak lupa saya taruh di mana ya. Udah lama nggak buka kotak jahit, jadi saya agak lupa. Jumlahnya juga saya nggak tahu berapa, tapi saya ingat saya masih punya gitu. Terus saya siapkan yang lain, saya pikir nantilah gitu ya. Nanti pasti akan saya lihat saya perlu berapa gitu, saya adanya berapa gitu. Terus eh, waktu itu hari Rebu, terus hari Kamis, Jumat itu saya sibuk ya, dilalah kok hari-hari itu sibuk. Pak Rinto juga sibuk ya, suami juga sibuk, anak-anak juga memerlukan pertolongan saya. Jadi setiap kali saya diingatkan cari kancing jepret gitu. Ada setiap hari itu Kamis cari lihat kancing jepret. Tapi saya nantilah gitu. Saya tunda-tunda, saya katakan dalam diri saya, oh ya nantilah. Nah, begitu saya ngomong oh ya nantilah, lalu saya mengerjakan yang lain, saya lupa. Jadi sampai malam itu berlalu lagi saya lupa. Jumat juga gitu. Saya mulai lagi sibuk dengan ini itu, terus terbersit lagi. Ayo cari kancingnya, dilihat dulu, cari kancingnya. Saya pikir oh ya kancing gitu. Tapi uh, saya lewat lagi, nanti sebentar gitu, saya harus ngerjakan ini itu dulu. Jadi lupa lagi sampai pada
hari Sabtu pagi itu saya baru ingat, oh ya saya belum cari kancing jepret gitu ya. Terus saya cepet tuh pagi-pagi saya cepet cari kancing jepret di kotak jahit saya cari kotak jahit saya, ketemu, saya lihat di dalam kancing jepretnya ada, ternyata ada, wah puji Tuhan. Tapi kok saya cari-cari, lah lah kok cuman 3 pasang, padahal saya memerlukan 15 pasang, jadi masih kurang 12 pasang lagi. Waduh, tuh saya waduh nih gimana ini. Terus saya rodok nyesel, coba kemarin-kemarin saya cari, saya tahu jumlahnya hanya 3, otomatis saya bisa cari ya lebih banyak kancing jepret. Kancing tuh murah kok, cuman kecil-kecil ya itu, dan saya kira kan harganya murah. Jadi sebenarnya itu tidak bukan hal yang besar itu untuk mencari, bukan hal yang sulit ya untuk cari kancing jepret. Cari aja di toko yang alat jahit itu pasti ada. Nah, tapi saya nyesel karena itu sudah hari Sabtu pagi. Padahal hari Sabtu pagi itu Pak, Jumat kemarinnya setelah menjemput anak sekolah, Pak Rinto langsung berangkat ke Bandungan kalau nggak salah nih. Saya agak lupa peristiwanya apa, tapi saya ingat Pak Rinto tuh pergi ke luar kota menginap dan pulangnya itu hari Sabtu sekitar siang gitu katanya. Jadi waduh, saya kalau nggak ada yang nganter beli kancing jepret terus gimana gitu. Terus eh, pagi itu gitu saya tahu saya perlu 12 kancing lagi ya. Hanya ada 3 kancing tuh saya mulai mulai berupaya mencari, walaupun saya tahu bahwa saya kan tidak bisa minta antar Pak Rinto loh, Pak Rinto belum pulang. Jadi saya ke coba cari di tetangga, saya WA teman-teman, ada yang punya kancing jepret nggak gitu. Dilala semua bilang nggak ada. Aduh bu, nggak ada gitu. Tetangga saya banyak yang keluarga muda, jadi keluarga muda jarang yang punya jahit ya, mereka sibuk kerja, dan perusahaan jahit menjahit gitu kayaknya tuh memang nggak ada, sudah nggak semua orang punya gitu kancing jepret. Jadi saya waduh nggak dapet ini. Saya coba WA itu teman-teman guru sekolah minggu, itu juga pada sibuk dan pada bilang aduh nggak punya bu, waduh ini saya kok pas nggak bisa, mereka juga kerja ya toh, mereka nggak bisa bantu saya untuk carikan kancing. Wah, terus saya mulai bingung nih, aduh gimana ini. Terus dari situ saya selain menyesal, saya aduh kenapa nggak kemarin-kemarin tuh, saya udah mulai menyesal. Terus saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, saya perlu kancing ini untuk besok, perlu. Ini sudah saya siapkan bahan-bahan yang lain, bahan-bahan lain siap, tapi kok kancingnya nggak ada, tidak mungkin bisa tanpa kancing. Terus saya coba-coba dengan cara lain juga, mungkin pakai apalah, kawat dilalah juga di rumah nggak ada kawat, gimana ini. Terus akhirnya saya cuman bisa pasrah, saya WA Pak Rinto, Pak pulang jam berapa, saya WA suami kan, pulang jam berapa, terus dilala Pak Rinto bilang ya nanti siang saya pulang. Nah saya tunggu dilala ingat saya itu suami itu pulangnya tuh kok bisa sampai malam ya. Ternyata dia mampir dulu di SSB-nya ya, di sepak bolanya dia kan harus melihat anak-anak berlatih sepak bola gitu. Jadi pulang dari situ mungkin dia mampir di sepak bola sampai malam, saya agak lupa sih itu. Cuman saya tahu dia sampai malam baru pulang sekitar jam 7-an. Lalu kami cepet-cepet keluar ya, sekitar setengah 8-an kami baru bisa keluar, kami cari kancing. Nah karena udah kemalaman, itu malam minggu ya, itu Sabtu malam, jadi itu jam 7-an itu dilalah tokonya sudah tutup ya, toko tempat jual alat-alat jahit itu tutup. Lalu waduh, terus kami berusaha untuk gedok pintu ya, kami berusaha untuk gedor pintu, ketuk-ketuk pintu maksudnya. Nah itu apa namanya, kami ketuk pintu, untungnya itu yang punya rumah itu mau keluar dan dia carikan di tokonya. Tokonya memang kecil gitu ya, tapi
lengkap, cukup lengkap. Dia cari, itu dia cari, wah Bu, ternyata ini ada sedikit Bu. Oh ya nggak apa-apa Bu, saya bilang pokoknya ada nih, saya butuh banget nih untuk besok pagi. Terus dia lihat, dia cari-cari lagi, wah dihitung, wah cuman ada segini Bu. Wah saya kaget, ada berapa Bu? Wah ini ada 12 pasang Bu. Wah saya kaget, oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, udah saya beli semua. Akhirnya saya beli semua 12 pasang itu. Sedikit ya, biasanya toko jahit kan punya stok yang banyak dilalah, kata dia iya ini baru habis, belum datang lagi gitu. Waduh, terus saya bersyukur ya, ternyata jumlahnya itu yang membuat saya takjub. Jumlahnya itu 12 pasang, persis dengan yang saya perlukan. Jadi ada 12 pasang, di rumah ada 3 pasang, jadi pas, jadi cocok ya 15 pasang. Wah saya dari deg-degan banget, tapi saya bersyukur hari itu, puji Tuhan. Memang ini hanya kancing kecil, perkara kecil ya, yang bahkan saya sendiri melupakannya, tapi Tuhan itu memenuhi kebutuhan saya. Dia tahu saya butuh 12, walaupun apa mungkin di warung itu, mungkin ya di toko itu, di toko itu mungkin seharusnya tidak ada 12, tapi dibuat Tuhan ada 12. Kok ya ngepasti jumlahnya mepet gitu. Nih jadi saya sudah pulang itu, saya menyiapkan bahan-bahan itu sekolah minggu dan persiapan mengajar segalanya itu, saya tuh sambil terus apa seperti diajari Tuhan ya, sambil diajari Tuhan gini. Nah banyak hal ya diajari Tuhan, uh, sambil itu seperti ada suara-suara di dalam pikiran saya. Jadi saya seperti orang merenung. Terus pertama saya gini, wah coba ya waktu itu kalau saya nggak menunda ini, menunda untuk mencari itu kancing itu, mungkin saya bisa lebih tenang di hari Sabtu ya, nggak kerasa gurus, nggak kebingungan, nggak panik itu cari kancing itu. Saya oh ya, berarti Tuhan mengajar saya di situ. Dari peristiwa ini Tuhan mengajar saya bahwa kita nggak boleh menunda-nunda, segala sesuatu tuh nggak boleh ditunda. Terus yang penting lagi, uh, waktu kita mendengar di dalam hati saya, dalam hati kita itu seperti suara. Itu saya alami hari Kamis, saya dengar suara, coba cek kancingnya. Terus saya cuman bilang oh ya kancingnya, tapi enggak saya cek gitu, nantilah gitu. Nah terus hari Jumat juga ada suara, oh ya kancingnya dicek gitu, tapi saya abaikan lagi. Tapi saya tahu bahwa ada suara itu yang mengingatkan saya, itu ada ya, di dalam hati saya, pikiran saya itu ada, tapi saya agak abaikan ya, karena saya merasa yakin, oh ada kok gitu, nggak saya cek. Nah itu sebenarnya dalam kehidupan anak Tuhan ya, itu kalau kita sudah berharap, kita sudah menyerahkan hari itu kepada Tuhan, memang Tuhan ikut campur tangan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Dia mengingatkan kita kalau kita perlu sesuatu ya. Contoh kecilnya ini aja ya, seperti yang saya alami ini, dia mengingatkan kalau saya memerlukan kancing itu, dan saya akan panik di hari Sabtu tuh pasti Tuhan sudah tahu. Jadi Tuhan melalui Roh Kudusnya, saya yakin dalam hati saya, pikiran saya tuh mengingatkan, ayo coba cek kancingnya. Tapi saya nggak peka ya, karena itu suara Roh Kudus. Jadi saya mengabaikan ya. Terus tapi luar biasanya Tuhan itu, walaupun kita manusia kadang nggak peka, mengabaikan, yang penting sesudah itu hari Sabtu waktu saya panik, saya bilang kepada Tuhan dengan sungguh hati, Tuhan tolong saya mencari kancing yang kecil ini Tuhan, untuk anak-anak besok. Tolong Tuhan, saya betul-betul berdoa minta pertolongan Tuhan. Sebenarnya perkara ini terlalu kecil ya, hanya memerlukan kancing kecil gitu ya, rasanya terlalu kecil minta tolong kepada Tuhan gitu. Tapi Tuhan itu, kita tahu ya, luar biasa. Tuhan Yesus tidak menganggap, tidak ada yang terlalu kecil bagi dia. Dia peduli sampai hal yang kecil-kecil, mungkin manusia bahkan menyepelekan, tapi Tuhan tidak. Tuhan tahu gitu. Jadi dia pedulikan. Sebenarnya
apa namanya, kalaupun tidak mungkin, kalaupun tidak, apa maksudnya, kalau saya bisa menemukan sendiri ya toh, eee, maksud saya kalau itu mungkin saya tidak akan nyadar karena itu perkara kecil ya. Kalau bisa saya kalau saya bisa menemukan sendiri pun, jadi saya tidak memperoleh pengajaran dari hal ini. Nah, tujuan Tuhan tuh ada ya semua, walaupun dari hal yang kecil ini, hal yang sangat kecil, Tuhan bisa uh, memberi teguran, memberi pengajaran kepada kita, mengubah kelakuan kita, bahkan mengubah karakter kita dari hal yang kecil. Ini yang membuat saya takjub ya. Dan saya bersyukurnya Roh Kudus tidak melepaskan saya. Ah, kamu ngeyel, kamu nggak peka. Kalau gitu kamu udah nggak usah saya tolongin gitu. Tapi Roh Kudus nggak begitu. Nah, Tuhan Yesus nggak begitu. Jadi walaupun saya nih ngeyel, kayak saya nih agak menyepelekan hal kecil, saya nih nggak peka dengar suara Tuhan, tapi Tuhan tetap menolong saya. Kenapa saya tahu Tuhan menolong saya dan perhatikan hal kecil? Itu karena jumlahnya itu loh. Saya perlu 12 kancing. Saya hanya punya 3, jadi saya butuh 15. Saya perlu 12 lagi dan Tuhan kasih 12, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi itu kan bukan satu kebetulan ya. Saya percaya itu bukan satu kebetulan. Mana ada kebetulan ada 12, saya butuhnya 12. Itu benda kecil banget, itu sepele, tidak berharga, istilahnya mau harganya juga murah banget, cuman berapa ya. Nah, tapi itulah, dari situ saya belajar Tuhan, saya berterima kasih, saya ditegur, saya diajar supaya satu tadi itu jangan menunda-nunda. Yang kedua, jangan suka menganggap remeh hal-hal yang kecil ya. Karena Tuhan itu menciptakan semuanya itu, dari hal yang kecil sampai yang besar. Juga Tuhan bisa memakai hal-hal kecil itu untuk memperbaiki, untuk menegur ya, bahkan memperbaiki karakter, hal yang penting ya. Itu dari hal-hal kecil Tuhan bisa berbicara melalui hal-hal kecil. Terus juga uh, kita diingatkan untuk tidak gampang khawatir ya. Ini kan hal kecil sebenarnya, kancing kecil, tapi saya tuh udah khawatir, udah panik. Tuh nih gimana nih, nih gimana. Saya mulai khawatir, panik. Itu sebenarnya ada ayatnya di dalam Lukas 12 ayat 26 ya. Dikatakan, kamu aja tidak bisa membuat hal yang kecil, kenapa kamu mengkhawatirkan ya kehidupanmu gitu. Tuhan tuh perhatikan sampai hal-hal yang kecil. Burung di udara yang tidak menabur ya toh. Bunga di bakung tapi indah banget, dia tidak menanam dirinya, tapi Tuhan memperhatikannya, diberi keindahan. Jadi gak usah khawatir, apalagi hal-hal kecil aja kamu gak bisa buat, kenapa kamu mengkhawatirkan hal-hal yang besar tentang hidupmu gitu. Udah, percayakan kepada Tuhan, mau kecil mau besar gitu, Tuhan semua peduli ya. Kancing kecil 12 biji itu Tuhan peduli ya. Saya ingat juga pernyataan yang rambut di kepalamu juga, jumlah rambut di kepalamu, Tuhan juga tahu jumlah rambut di kepala kita. Sehelai pun tak Tuhan izinkan terjatuh tanpa seizin Tuhan ya toh. Nah, ini hal-hal yang saya dapatkan waktu saya belajar. Aduh ya Tuhan, saya tuh sampai merenung, sampai saya terharu ya waktu itu. Aduh Tuhan baik banget sama saya. Saya ini orang yang tidak peka, saya susah untuk diajar, tapi saya bersyukur Tuhan mengasihi saya sampai sekecil-kecilnya itu. Ya, ini pengajaran yang saya dapat pada waktu itu ya. Dan satu hal lagi yang terus Tuhan ingatkan kepada saya, bahwa kita itu sebaiknya berusaha untuk peka dengaran suara Roh Kudus. Jadi kepekaan itu sebenarnya bisa dilatih ya. Jadi ini beberapa saat yang lalu itu saya juga dilatih kepekaan ini. Jadi malam-malam saya mau sikat gigi, tapi karena gigi saya agak ngilu, saya mau sikat gigi pakai air hangat. Saya ambil air hangat, nah dilalah adanya gelas kaca
gak ada gelas plastik gitu ya yang mau saya buat sikat gigi. Terus saya bawa gelas kaca. Sebelum saya masuk, saya siap-siap sebelum saya masuk kamar mandi mau sikat gigi. Nah, saya bawa gelas kaca, itu ada suara pas saya lewat gitu, taruh gelasnya di sini gitu, taruh gelasnya di sini. Nah, itu kan di sedikit ke dekat dengan kamar mandi itu ada meja meja untuk galon sebenarnya, atau meja untuk galon, tapi ada tempat menaruh gelas. Jadi saya ada dengar suara, taruh gelasmu di sini. Terus sekilas tuh saya pikir, kok taruh di sini, saya mau sikat gigi, ngapain taruh di sini gitu. Jadi saya langsung masuk kamar mandi. Baru saja saya taruh di kamar mandi itu tahu-tahu merusut gelasnya, waduh, perang pecah. Wah, bertebaran ya, pecahnya tuh hancur gitu ya gelasnya. Hancur. Wah, kamar mandi kan mengkilat-kilat air ya jadinya tuh. Wah, sulit ini mau membersihkannya. Jadi saya sampai minta bantuan suami untuk minta tolong apa bersihkan, dan itu agak sulit, agak lama gitu. Tapi waktu itu saya langsung agak terbengong gitu, agak terhenyak gitu ya. Wah, coba tadi saya taruh, mendengarkan suara yang ada waktu saya lewat, taruh gelasnya di sini. Coba kalau saya taruh gelasnya di situ, ya pastinya tidak pecah gitu. Ya ampun, jadi itu saya yakin itu suara Roh Kudus yang mengingatkan saya. Uh, Jangan bawa kamar mandi, nanti akan pecah gitu kan. Sudah tahu, taruh di sini, tapi saya nggak peka. Akhirnya saya bawa kamar mandi dan gelasnya jatuh dan bertebaran ya kaca-kacanya di kamar mandi. Wah, itu salah satu pengalaman ya, betapa kita tuh kadang nggak peka dengan suara Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu uh, mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang akan terjadi ke depannya, apa yang akan kita lakukan itu, dia peduli semua. Bukan hanya perkara mau sikat gigi gitu ya, dia juga tahu kalau ada hal yang membahayakan akan terjadi, gelasnya pecah gitu. Saya udah diingatkan untuk sebelumnya jangan bawa gelas kaca itu ke dalam kamar mandi gitu. Ini kan hal kepekaan sebenarnya. Ini hal kepekaan. Tapi saya karena kurang peka. Nah, ini saya harus lebih banyak berlatih mendengar suara Roh Kudus. Saya yakin tuh dalam hati saya ada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang mengingatkan saya. Ya, dia berusaha menolong saya supaya tidak mengalami bahaya gitu ya, luar biasa. Aduh, I love you Jesus ya. Jadi gitulah, ini yang saya bisa bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, bahwa kita jangan suka meremehkan hal-hal yang kecil ya. Kita jangan suka menunda-nunda, juga kita minta supaya kita lebih peka mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati kita. Ya, shalom, sampai jumpa lagi.